sobat-sobat Bang Ojol, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sobat-sobat Bang Ojol semua di sini tetap diberi kesehatan dan rezekinya selalu melimpah. Dan di dalam situasi seperti ini, masih di pandemi corona ini, semoga abang-abang semua, sobat-sobat Bang Ojol semua bisa diberikan kesehatan selalu. Oke, kali ini Bang Ojol pengen memenuhi janji Bang Ojol tentang yang kemarin, yang Bang Ojol pengen kasih tahu semua ke sobat-sobat Bang Ojol yang siapa sih yang menunggu menjaga Bang Ojol. Sesosok yang tidak terlihat itu. Jangan lupa sebelumnya tonton sampai habis biar kalian tidak gagal paham, tapi jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke, sekali lagi yang Bang Ojol ingatkan, untuk yang punya cerita-cerita horor, nah untuk semuanya kalian bisa kirim ke alamat email yang ntar Bang Ojol kasih di deskripsi. Oke guys, selamat menyaksikan dan semoga terhibur. Dan sekarang mode horor aktif. Bang Ojol, langsung aja kita ke cerita, dan Bang Ojol ingin kasih tahu siapa dari mana asal mula si penjaga Bang Ojol ini. Oke, tapi untuk sobat-sobat Bang Ojol nggak ceritain terlalu panjang lebar apa terlalu sangat detail. Cuma Bang Ojol ingin menceritakan step by step aja, disingkat-singkat aja, tapi Bang Ojol harap kalian bisa mengerti. Oke guys, langsung aja. Cerita ini memang saat ini Bang Ojol, selain Tuhan Yang Maha Esa yang selalu Bang Ojol harapkan untuk selalu menjaga Bang Ojol sampai saat ini, dan tapi ada sesuatu yang mungkin Bang Ojol dari awal tidak menginginkan, sampai sekarang juga Bang Ojol juga tidak menginginkan, tapi karena memang nggak tahu kenapa ini bisa berjalan sampai sekarang ini. Mungkin ya cuma Tuhan aja guys yang bisa menjawab. Cuma kalian harus tahu dari seperti apa dari awal Bang Ojol bisa melihat makhluk gaib, apa Bang Ojol bisa berinteraksi dengan makhluk yang tak terlihat itu juga sebenarnya karena bukan keinginan Bang Ojol yang mau sendiri guys, entah berinteraksi sama makhluk yang tak terlihat itu, atau enggak mengganggu atau kepoin makhluk itu. Bang Ojol enggak seperti itu. Oke, awal mulanya dari Bang Ojol masih SMP di kelas 2 tuh ya, kelas 2 mau naik kelas 3, dan di situ kakek dari orang tua Bang Ojol itu meninggal dunia guys, dan cucu yang pengen banget kakek Bang Ojol inginkan itu ya gue guys, yang mau disuruh datang gitu untuk terakhir kalinya di pemakamannya dia. Akhirnya ini tempatnya di Surabaya guys, di Jawa Timur sana. Dan singkat cerita, omnya gue itu nelpon itu kan, dan A sampai Z itu diceritakan semua lah apa yang keinginannya kakek gue itu inginkan gitu. Akhirnya gue berangkat ke sana dengan keluarga gue, dan saat sampai di sana lancar-lancar aja sampai terkubur dengan baik. Kakek
gue itu dengan baik, oke. Dan pulang semua ke rumah, tahlilan gitu apa doa gitu guys. Jadi malamnya nggak tahu kenapa guys, gue udah tidur sih dari jam 10 malam karena kan yang perjalanan capek gitu kan, apalagi langsung gabung di acara pemakaman, di acara eh, almarhum kakek gue yang terakhir gitu guys. Gue tidur jam 10 dan nggak tahu kenapa jam 12 gue itu terbangun dan nggak bisa tidur lagi guys. Hasil karena memang itu gerah banget, gimana ya, di kamar itu gerah banget, eh, apa ya kalau bahasa orang orang Jawa bilang itu kayak sumuk banget, sumuk ya, kayak kelekep banget. Akhirnya gue tuh keluar gitu kan dari kamar, mau nyari udara yang sejuk gitu. Akhirnya gue ke halaman, keluar rumah gitu, ke halaman atau teras gitu kan. Gue duduk dulu gitu kan ya, sambil ngerokok lah ya kan. Mumpung sepi guys ya kan, karena memang waktu itu masih SMP gitu ya, nggak boleh lah ngerokok, cuma gue udah ngerokok. Nah, dan buat teman-teman yang nonton, jangan ditiru. Sekolah yang benar, sampai bisa kerja udah menghasilkan duit baru kalian ngerokok gitu guys. Oke, lanjut lagi guys. Dan baru sebatang belum habis itu om gue tuh keluar gitu. Nah, dia bilang begini saat ketemu gue, oh, eh, kamu di luar deh, orang om mau bangunin kok ke kamar gitu. Iya om, gerah banget di kamar, gue gituin. Memang kenapa om nyariin saya gitu. Terus om gue bilang, om cuma pengen ngasih tahu deh omongan terakhir dari mbahmu yang sebelum meninggal, dia ngomong untuk menyampaikan hal ini kepada kamu. Ya gue juga, wah kayaknya gue mikirnya tuh ini serius banget gitu kan, kenapa gitu kan. Oke, akhirnya gue pikir memang ada apa om, ya kan ngomong aja sekarang, mungkin orang kita cuma berdua doang kok, ya terbuka aja om, nggak apa-apa. Akhirnya om gue belak-belakan lah cerita, Leh ini, sambil dia ngasih cincin gitu kan, itu merah-merah delima asli guys, itu merah delima asli ya kan. Kenapa gua tahu merah delima asli? Karena itu eh, dikasih ke gua itu bukannya hanya cincin cincin tok doang gitu. Akhirnya kayak sambung lagi, biasa tadi memorinya habis jadi ganti headphone dulu guys. Oke, kita lanjutin lagi guys. Dari cincin dari omong gue itu yang dikasih di gelas itu, sambil dikasih gelas itu nyala gitu kan, makanya gue bisa bilang merah delima itu asli. Gue sekalian pegang gelasnya itu guys, gue bilang sama om gue, ini buat apa om, dan ini dari mana gitu. Ini dari mbah kamu ya gitu. Terus maksudnya om memperlihatkan ini ke saya apa? Ya ini titipannya mbah buat kamu Leng, kamu jaga terus ya, ntar kalau ke Jakarta kamu bawa aja gitu kan. Maksudnya fungsinya apa sih ini om? Aku bilang gitu sama om, sambil banyak banget pertanyaan yang gimana ya, nggak, yang harus gue tanyakan gitu ke om gue. Tapi karena memang di situ udah posisinya udah malam banget, gue cuma nanya buat apa, dan om gue menjelaskan
nggak pernah apa ya, mempedulikan hal yang seperti itu. Kayak contohnya gitu kan, bro itu jangan lu lewat depan rumah kosong itu karena angker gitu ya kan, mendingan lu muter deh. Gue mikir gitu, gua muter ujung-ujungnya capek gitu kan, gua nggak muter gua ketakutan, iya kan. Akhirnya ya gua nggak usah muter, gua nggak perlu, gua terobos aja terus bang gitu ya kan. Gua terobos, ini nggak ada apa-apa gitu ya kan, cuma apa ya, cuma cerita-cerita yang nggak masuk akal lah buat gua, tempat kayak begituan. Akhirnya eh, gue balikin lagi cincin itu ke om gue ini. Om, saya nggak mau yang kayak beginian. Enggak kok, ini nggak ada syaratnya gini-gini, nggak dikasih makan kayak yang ini gini, pokoknya ribet. Gue tetap pastiin gue nggak mau. Akhirnya sebelum gue pulang ke Jakarta esok harinya gitu kan, bukan malam itu loh, pokoknya gue di situ 3 hari atau 4 hari kalau nggak salah. Dan hari keempat dan di waktu hari pulangan gue malamnya, paginya nih gue pulang nih, malamnya nih ketemu lagi sama om gue. Gue ketemu lagi berdua dan dia bilang, deh ini harus kamu bawa ya kan, kalau memang nggak dibawa om juga yang gak enak. Gue gak bilang dia mbah gue bilang sesosok yang mirip mbah gue gitu. Akhirnya dia bilang, Le, biasa dia manggil gue Le, itu namanya orang Jawa kan. Le, kenapa nggak diambil cincin yang mbah kasih ke kamu dititipin ke om? Enggak mbah, aku nggak mau, aku bilang begitu. Gue bilang begitu guys sama mbak gue di dalam mimpi gue, didatangin gitu ya. Singkat cerita, yaudah mbak cuma mau ngasih tahu, mau nggak mau, diterima apa nggak terima ya kan, kamu harus ngejalaninnya ya kan. Cuma ya kan, mbak cuma ngasih apa jangan aja, kalau memang kamu berjalan dengan baik ya kan, di posisi yang baik, jalan yang benar ya kan, jangan macem-macem, jangan mencong kiri mencong kanan gitu ya kan, kayak lagu sekarang. Lurus aja deh, pokoknya lurus aja. Iya mbak ya kan. Akhirnya gue disitu merasa dipeluk sama mbah gue ya kan. Dia cuma ngucapin terakhir, mbah pergi le ya kan, titip salam sama ibumu karo bapakmu. Iya mbah ya kan, selamat jalan ya mbah. Akhirnya singkat cerita, gue bangun pagi, gue lihat jam itu jam setengah 6, jam 6 gitu kan. Cincin merah itu di dalam gelas yang diberikan semalam sama om gue, itu ada di meja gue
Padahal nggak pernah gue bawa, nggak pernah gue taruh di gelas ini, itu sama percis ya itunya apa gas-gasnya bener gini. Akhirnya gue langsung gue telepon sama eh, om gue gitu ya kan, takutnya dititipin sama nyokap gue atau nggak bokap gue atau nggak saudara gue yang lain dibawa ke Jakarta ya kan. Halo om, kok cincin ini sama saya di Jakarta ya om, maksudnya apa ya? Om gue sontak kaget ya kan, orang baru bangun juga ya kan. Hah, yang bener leh katanya. Sip ya kan, dilihat dulu, maksudnya tunggu dilihat dulu gitu kan. Pasti telepon lagi, iya nih ya kan, kok nggak ada ya di lemari ya mbak gitu kan. Padahal udah om taruh semalam waktu itu di situ. Sumpah demi Allah nggak, om nggak ngasih ke siapa gitu kan, om simpan lagi di lemari yang baru gitu. Ayo udahlah gitu kan, oh yaudah om ya kan, cincinnya biarin dia di sini, ntar kalau ada kesempatan saya pulang kampung lagi ke sana ya kan, saya balikin. Oh iya wes le katanya kan, jagain ya kan, baik-baik ya kan, gak usah takut ya kan, gak usah macam-macam pikirannya, pegang, disuruh pegang ya pegang aja gitu kan, apapun yang terjadi. Akhirnya gue ngambil pusing, ya udah gue simpan di lemari, ya udah gitu aja ya kan. Gue cuma bilang di depan cincin itu, siapapun wujud lu, siapapun dimanapun lu berasal gitu kan, kalau lu pengen ada bersama gue silakan, cuma ya kan gue nggak bakalan bisa ngasih apa-apa atau enggak diibaratkan ngerawat lu gitu kan, seperti apa yang pernah gue denger gitu kan, entah kayak Chris nih dimandiin, apa dikasih bunga 7 rupa atau enggak dikasih apa parfum di malam satu suruh. Gue nggak mau ribet, mendingan gue merah kambing ya kan. Udah gede ya kan, gue jual gitu aja gitu kan. Akhirnya singkat cerita, lama-lamaan seperti biasa, dan besoknya saat gue udah masuk sekolah, itu baru kejadian yang nggak pernah gue alamin. Jadi ya pertama kali gue bisa melihat semua makhluk di situ yang orang lain nggak. Dan di situ awal dimana gue dikucilkan, gue di apa ya dikucilkan lah, dianggap nggak waras lah, nggak dianggap setengah gila gitu kan, karena memang orang gila kalau ditanya bagaimana nggak pernah nyambung gitu kan gitu. Kalau gue tuh nyambung gitu, karena aku dibilang gila sama mereka ya wajar lah bro gitu ya kan. Kalau gue ngelihat sesuatu, ngelihat setan gitu ya kan, istilahnya apa ya, ngelihat setan masa lu nggak teriak? Di mana lu ada juga lu ngeliat setan pasti teriak, nggak peduli di situ ada guru lagi ngajarin lu, tiba-tiba di belakang guru lu ada pocong, bisa lu nggak teriak? Ya bisa, cuma langsung pingsan. Makanya lu nggak teriak. Nah akhirnya kayak cerita gue dikucilkan, dan di situ gue sedih guys, gue situ sedih. Kok jadi begini gitu ya kan. Nah, akhirnya di situ ya gue dibully, gue di ya nggak enak deh, nggak enak deh. Dan sampai sekarang gue masih ingat, nggak enak banget. Akhirnya di suatu ketika saat gue mau pulang menuju rumah, gue ketemu seorang laki-laki, nggak kakek-kakek, pokoknya ya umur sekitar 45-50 gitu kan. Dia pakai kerudung, dia duduk gitu kan, gue sangka itu pengemis, dia duduk. Dan akhirnya dia malang gitu jalan, gue nyamperin, gue kaget kan, gue kan orang jahat apa gimana. Akhirnya kenapa pak? Enggak ada apa-apa, cuma mau bilang
nggak boleh takut gitu. Eh, Gimana ya bilangnya, waktu itu gue udah lupa, pokoknya udah lama banget, udah 15 tahun lebih. Gimana ya, pokoknya dia ibaratkan kalau gue tuh nggak boleh takut gitu ya kan, nggak boleh takut apaan, gue juga nggak dikasih tahu intinya. Gue nggak boleh takut, eh, jalanin aja gitu kan, dan lama-lama lu bakal terbiasa gitu aja lah maksudnya dia gitu. Oke, akhirnya gue sampai pulang ke rumah, gue ngomong tuh sama nyokap gue, sama orang tua gue gitu kan, kalau gue gitu kan. Gue juga nggak nyambungin dengan apa yang terjadi gue dengan almarhum mbah gue gitu, dengan cincin itu gue juga nggak tahu gitu ya kan. Dan singkat cerita akhirnya gue tahu, pahamin kalau cincin itu membuat perubahan yang signifikan dalam hidup gue gitu kan. Nyesal sih pertamanya, ya gimana sih nggak nyesal gitu ya kan. Dulu gue memang hidup dengan anak seumur yang biasa-biasa aja, yang banyak teman, apalagi gue suka bergaul gitu ya kan sama teman-teman gue gitu kan. Ya sekarang anak umuran segitu bro, kalau udah ngerokok gimana, apa dibilang nggak gaul? Kan gaul bro gitu kan. Kan gaul, cuma makanya di situ gue sedih banget. Dan ketemu akhirnya orang indigo, ada orang indigo kan, dia naik motor, gue jalan kaki ya kan. Sama halnya kayak yang gue ketemu hampir kakek-kakek gitu, dia pakai kerudung gitu. Dia naik motor dan berhenti, orang indigo asli, namanya Bang Ryan. uh, dede dede katanya. Kenapa bang, ada, dia udah tahu sebenarnya kalau gue bisa ngelihat sesuatu, karena di belakang gue katanya ada 7 sosok yang jagain gue, yang ngikutin gue. Jadi dia bilang, lu indigo ya? Indigo apa sih bang ya kan. Namanya anak SMP, apaan bang indigo, gue kagak tahu. Wah susah dah ribetin ngejelasinnya katanya. Akhirnya dia bilang, dia nunjukin sesuatu sama gue, sesosok eh, cewek gitu kan, rambutnya panjang ya kan, tapi segini nih, ke atas segini nih ini hilang gitu kan. Jadi kayak orang habis kecelakaan gitu kan. Dia nunjukin ke situ, bro lu lihat itu nggak? Kaget dong gua. Iya bang, iya kan, setan bang ya katanya. Kok mukanya hancur? Iya gitu kan. Yaudah, lu sekolah di mana? Oh di sini. Saya cerita, yaudah, biasain aja gitu kan. Kalau lu emang takut, pura-pura nggak ngeliat aja gitu kan. Soalnya juga setannya juga nggak tahu kalau lu bisa ngeliat dia apa enggaknya ya kan, kecuali lu nunjukin reaksi yang buat dia, kalau lu bisa ngeliat dia gitu kan. Udah, kalau nggak ngeliat aja bro. Ya udah bang, makasih ya. Akhirnya gitu. Saya cerita, gue sering banget kejadian, ya namanya setan itu pasti ada di mana-mana. Cuma gue kasih tahu sama lu orang yang sekalian aja ya, yang takut sama setan, lu nggak usah takut bro, karena setan terlihat sama mata lu ya kan, sesosok manusia yang diciptakan Tuhan lebih tinggi derajat daripada makhluk-makhluk
berkomunikasi dengan setan, ya kan? Dia nggak bakalan pernah ngucapin kata-kata yang kayak ngomong sama manusia. Pasti dia hanya cuma diem dan berbicara dengan kontak batin. Itu baru benar bro, ya kan? Sedikit aja tuh pengetahuannya. Oke, lanjut aja lagi ke cerita Bang Ojol lagi. Dan disitulah Bang Ojol untuk membiasakan diri untuk melihat hal-hal yang seperti itu gitu. Dan banyak kejadian yang kalau ceritain panjang memorinya nggak cukup guys, ya kan? Akhirnya mudah-mudahan Bang Ojol cerita sampai sini, teman-teman sobat-sobat Bang Ojol semua paham dari mana mulanya Bang Ojol bisa seperti itu. Cuma sekali lagi yang sobat-sobat Bang Ojol yang Bang Ojol cintai, gua di sini ya kan, memberitahukan seperti ini hanya bukan untuk membanggakan diri gua gitu kan. Karena apa? Banyak yang cerita pilu, banyak yang cerita yang nggak mungkin lah gue ceritain semua di video ini gitu kan. Karena sakit banget lo dikucilin guys, sakit banget kalau lo dibully, sakit banget kalau lo dijauhkan dari teman-teman lo, dan sakit banget kalau lo dibilang orang gila. Lo yang mau seperti itu? Gak. Dia kan, gua ya kan cuma hanya bisa ikhlas dan pasrah. Dibilang ini kelebihan, belum tentu. Bilang ini kekurangan, mungkin iya. Ya, itu tergantung situasi. Ya kan? Makanya gua di sini yang sebelumnya cerita horor Bang Ojol ceritain, yang ada sosok gaibnya itu gue real menolong hanya untuk menolong aja, dan hanya untuk menolong dan bukan untuk yang lain. Oke guys, cuma sampai situ aja mungkin Bang Ojol hanya bisa ngejelasinnya, ya kan. Mudah-mudahan kalian mengerti, paham, tidak gagal fokus, tidak gagal paham. Mungkin nilai-nilai yang Bang Ojol kasih ini buat teman-teman yang menonton video Bang Ojol ini bisa terhibur, bisa menyupport channelnya Bang Ojol ini agar bisa lebih berkembang lagi. Ya, sekali lagi, kalau memang channel ini berkembang, biarkan kita semua untuk menjadi berkat orang-orang yang membutuhkannya. Ya, karena channel ini Bang Ojol buat untuk seperti itu, tujuan dan misinya seperti itu. Oke guys, sekali lagi yang suka video Bang Ojol seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar biar bisa kita sama-sama saling mensupport, ya kan? Oke guys, jangan lupa selalu tetap semangat, jangan pantang menyerah, karena dengan itu semua, apa yang lo mau, apa yang lo impikan bisa terwujud. Berdoa yang baik, satu tujuan lo, satu dengan jalan lo, apa yang Tuhan inginkan, beres. Masalah rezeki itu semua dari yang atur, jadi jangan takut. Oke guys, masih banyak lagi cerita dari Bang Ojol. Dan next, habis ini kalau memang kalian mendukung video Bang Ojol ini, Bang Ojol akan ceritain sahabat Bang Ojol yang sampai sekarang 15 tahun itu bersahabat,
Tapi Bang Ojol nggak tahu namanya, nggak tahu rumahnya, nggak tahu nomor teleponnya. Tapi saat Bang Ojol membutuhkan dia pasti datang. Dan lebih kerennya lagi, dia bisa terlihat sama seperti manusia. Pengen tahu ceritanya? Tetap di subscribe, pantengin terus nanti. Oh ya, nyalain loncengnya ya biar ada notifikasi saat Bang Ojol mengupload, biar kalian bisa langsung tahu dan nonton. Oke guys, begitu aja. Terima kasih untuk semuanya. Salam satu aspal.